Ya, Bapak Ibu sekali lagi karena tadi ada kesalahan teknis. Jadi sekali lagi selamat siang semua Bapak Ibu, para orang tua dan juga buat seluruh guru-guru yang sudah bergabung baik yang pusat maupun yang cabang. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan membicarakan beberapa teknis dan juga hal-hal yang penting yang harus kita bicarakan di tahun ajaran baru ini. Jadi saya harap kita bisa menyimak dan nanti jika ada pertanyaan atau ada usulan Bapak Ibu ya, jadi boleh usul juga hal-hal yang memang diusulkan dan bisa kita penuhi, kita akan usahakan. Sebelum kita melanjutkan ke pembicaraan yang lebih jauh, kita akan awali dengan doa. Saya akan memimpinnya dalam kepercayaan Kristiani. Bapak Ibu silakan berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan selalu baik bagi kami. Kami bersyukur semua anak-anak kami sehat. Kami bersyukur untuk keluarga-keluarga yang diberkati, yang diproteksi. Kami juga bersyukur untuk seluruh guru yang semuanya sehat karena anugerah Tuhan. Sekarang kami mau memulai tahun ajaran baru. Mohon pertolongan Tuhan, mohon perlindungan dan kasih sayang-Mu. Nama Tuhan terus ditinggikan, dimuliakan dalam hidup kami, dalam hidup anak-anak, dan juga dalam tiap keluarga demi keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu, yang pertama yang akan saya beritahukan kepada Bapak Ibu adalah masalah-masalah teknis atau tata tertib yang berhubungan dengan PJJ, ya. Yang berhubungan dengan PJJ. Yang pertama, Bapak Ibu, karena kita tuh sedang PJJ, maka para orang tua bisa menyiapkan alat-alat gadget ataupun laptop. Ya, ini sudah kita lakukan pada masa-masa tahun ajaran yang lalu. Lalu kegiatan kita akan dilakukan lewat Google Classroom. Ya, Google Classroom mungkin ada beberapa yang pakai Zoom, ada beberapa saja, atau yang pakai WA, ya, WA-nya video, ya, video lewat WA. Mungkin kalau muridnya cuma 1-2, itu bisa dilakukan lewat WA group, gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita lewat Google Classroom, memang semuanya terkoneksi dengan lebih baik, ya, Bapak Ibu. Nah, Google Meet ini atau pertemuan tatap muka tahun ajaran 2021-2022 akan berlangsung dari pukul 8.00 sampai pukul 12.00 ya. Jadi pastikan putra-putri Bapak Ibu bangun di pagi hari pukul 8 sudah absen dan wajib mengikuti renungan pagi ya. Jadi kita akan ada renungan pagi setiap jam 8 lalu dilanjutkan langsung ke dalam pembelajaran. Itu kita akan lakukan tatap muka online ya. Jadi kita tidak hanya memberikan tugas-tugas saja, tetapi tatap muka online ya. Khusus untuk anak-anak memerlukan pendampingan orang tua, misalnya anak-anak yang masih SD kelas 1 atau yang kecil, atau anak-anak yang memang harus didampingi orang tua belajarnya, maka guru-guru akan membuat sesi pembelajaran. Ya, karena misalnya anak ini kalau pagi orang tuanya bekerja, tinggalnya misalnya atau enggak ada babysitter atau ada asisten rumah tangga atau ada omah, ya, ada nenek atau kakek yang mendampingi. Tapi nenek dan kakeknya tidak memahami masalah gadget gitu ya, maklum ya Bapak Ibu ya, kadang-kadang usia kan membatasi zaman gadget seperti ini. Nah, maka sekolah akan memberikan sesi di sore hari atau di siang hari ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi Meet, jadi Meet itu adalah tatap muka online, itu dilakukan untuk anak-anak yang memerlukan pendampingan. Kita akan memberikan layanan beberapa sesi, mungkin 2 sesi gitu ya. Jadi ada sesi pagi, ada sesi siang atau ada sesi sore. Nanti akan diatur oleh wali kelas. Misalnya Bapak Ibu ya,
A, misalnya si A, saya nggak bisa kalau pagi saya kerja. Oh saya nanti mau nanti ada jam sore misalnya jam 5. Berarti Bapak Ibu boleh pilih di jam sesi kedua ya. Nah, begitu Bapak Ibu, atau juga ada beberapa yang memang ada janjian dengan para wali kelasnya. Saya persilahkan. Jadi bagi seluruh anak-anak yang memang masih perlu pendampingan orang tua, boleh berkonsultasi atau berjanjian jam dengan wali kelasnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi yang sekolah siapkan adalah pembelajaran dalam 2 sesi lewat Google Meet gitu ya, atau lewat Zoom. Nah, sama begitu juga dengan di cabang ya. Di cabang itu ada beberapa misalnya kayak cabang Pelikan, karena anak-anaknya itu range-nya banyak ya, range-nya jadi ada yang SD kelas sekian, ada yang SMP, ada yang SMA. Maka meet-nya, pembelajaran tatap mukanya itu diatur oleh koordinator cabang, Miss Ratna. Ya, nanti saya akan perkenalkan guru-guru Bapak Ibu ya. Tapi saya akan beritahukan dulu ini hal-hal yang memang berkenaan dengan pembelajaran dulu ya Bapak Ibu sebelum kenalan sama gurunya. Supaya nanti Bapak Ibu bisa tahu guru-guru kita siapa saja gitu ya. Lalu di dalam pembelajaran tatap muka ini, tatap muka online, anak-anak tetap harus menjaga sopan santun ya. Bapak Ibu kemarin sudah mendapat 2 lembar kertas, ada kertas tentang tata tertib, ada juga tentang KBM ya, kegiatan belajar mengajar kita selama 1 tahun kurang lebih prediksinya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, jadi anak-anak itu harus belajar tetap sopan dan juga tertib gitu Bapak Ibu ya. Lalu setiap hari Senin anak-anak wajib memakai baju seragam nasional ya. Jadi anak-anak yang SMP pakai keatasan SMP, pakai OSIS, nggak usah pakai lokasi, tapi pakai lambang OSIS, lambang SMP saja. SD juga begitu, SMA juga begitu. Jadi tolong kalau misalnya memang tidak, ini kan online ya, kadang-kadang anak-anak juga pakai seragam sekolah bawahannya susah gitu ya. Jadi tapi memakai atasan yang seragam nasional begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu berikutnya adalah jika ketika pembelajaran Meet anak-anak akan izin ke toilet gitu ya atau mau ngambil minum gitu Bapak Ibu, tolong minta izin ke gurunya ya. Minta izin ke gurunya bisa lewat chat. Ya, kalau SMP SMA atau anak-anak yang sudah lebih besar pasti mengerti, memahami. Jadi harus chat. Tadi pun guru-guru sudah memberitahukan tentang tata tertib ini. Lalu ketika tatap muka, saya sangat mengharapkan anak-anak itu belajar dengan membuka kamera, Bapak Ibu ya. Lalu mereka wajib mengumpulkan tugas tepat waktu sesuai ketentuan guru pengajar. Nah, Bapak Ibu gimana kalau sakit? Gimana kalau misalnya memang sedang berhalangan? Tolong beritahukan kepada wali kelasnya atau guru bidang studi. Kalau yang sudah SMP, SMA ada guru bidang studi, tolong diberitahukan kepada guru wali kelas atau enggak guru bidang studi sehingga nanti bisa disusulkan, Bapak Ibu ya. Lalu mengerjakan ulangan harian, PTS, PAS itu wajib dikerjakan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan, apalagi PTS dan PAS. Karena itu ada jadwalnya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ulangan biasanya dibuka pada hari itu. Nanti di jam tertentu, misalnya jam pelajaran ketiga gitu ya, pelajaran agama misalnya yang saya ajar gitu. Hari itu adalah ulangan. Nah, nanti kalau misalnya ternyata ada halangan boleh bertanya atau boleh meminta jadwal kembali. Tetapi Bapak Ibu tolong dikerjakan kalau bisa tepat waktu. Ya, karena begini Bapak Ibu, kalau misalnya itu ditumpuk-tumpuk, maka guru itu kadang-kadang kan pekerjaannya tuh jadi nanti ada 1 anak yang belum beres-beres gitu atau ada 2 anak yang belum beres-beres. Pak ini ulangan kesekian belum beres atau Mister ulangan yang kesekian belum beres, itu harus cari Bapak Ibu ya. Oh ulangan mana yang belum gitu. Jadi lebih baik diselesaikan tepat pada waktunya dan sesuai dengan jadwal. Lalu orang tua harap memperhatikan laporan PJJ. Nah ini yang harus diperhatikan Bapak Ibu.
setiap minggu Bapak Ibu dipastikan menerima laporan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jadi Bapak Ibu, setiap anak dari kelas 1 sampai SMA kelas 12, baik anak-anak yang semua kelas, baik Lengkong, baik yang di Pelikan atau di cabang-cabang lain di Cianjur, di Cipanas, di Bali pun, semuanya harus membuat laporan PJJ. Jadi guru kami itu setiap minggu akan membuat laporan PJJ. Jadi itu biasanya pekerjaan hari Sabtu ya. Hari Sabtu itu nanti ada laporan PJJ, guru-guru akan mengisi. Misal dalam 1 minggu ini anak-anaknya ada yang misalnya Rabu tuh bolos, Rabu nggak masuk. Orang tua pasti tahu karena nanti akan ada di laporan tidak sekolah atau enggak silang gitu. Kalau silang berarti dia tidak masuk di pelajaran itu atau di hari itu, Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu paling lambat menerima laporan PJJ itu hari Selasa. Ya. Jadi kalau misalnya hari Selasa belum terima dari wali kelasnya, ini kan yang mendistribusikannya wali kelas. Jadi semua guru-guru mata pelajaran itu nanti akan mengisi namanya di Google Drive. Lalu nanti wali kelas akan menarik dan akan membagikan kepada guru orang tua masing-masing dalam kelasnya. Ya, dalam kelasnya. Nah, jika wali kelas lalai atau jika wali kelas tidak menyampaikan di hari Selasa paling telat ya, kalau bisa tuh hari Senin sudah ada. Jadi Bapak Ibu misalnya nih periode tanggal 19 sampai 19 berarti sampai 24, nanti Bapak Ibu akan terima 25, 26, 27. Bapak Ibu akan terima 28. 28 itu harus terima laporan PJJ dari tanggal 19 sampai tanggal 24. Ya, nanti tanggal 25 berarti tanggal 26 Bapak Ibu akan menerima laporan PJJ. Paling terlambat 27 hari Selasa. Kalau Bapak Ibu belum terima, boleh tanya ke wali kelasnya, Miss atau Mister, ini laporan PJJ-nya saya belum terima, gitu ya. Seandainya sampai Selasa belum ada, Bapak Ibu bisa meminta kepada saya atau kepada Miss Lili sebagai koordinator dari seluruh koordinator di 0853 1515 0777 atau di 0896 01 11043. Nanti ditulis ya, di chat, diketik sama operator supaya Bapak Ibu tahu. Kalau misalnya belum terima laporan PJJ sampai hari Selasa, silakan chat. Saya orang tua ini, nama anak ini kelas berapa belum menerima laporan PJJ. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti pun kita akan berkoordinasi dengan wali kelasnya gitu ya. Bapak Ibu mau laporannya misal nih ya, anaknya tidak pernah masuk, Bapak Ibu tetap harus dapat laporan. Ya. Oh, saya tidak masuk 3 hari, sakit 3 hari, tetap harus dapat laporan. Sakit 5 hari, tetap harus dapat laporan. Pokoknya setiap hari Senin maksimum hari Selasa, Bapak Ibu pasti menerima laporan, namanya laporan PJJ, laporan pembelajaran jarak jauh. Begitu Bapak Ibu. Lalu surat pernyataan ini yang setengah ini ya Bapak Ibu, yang setengah ini, tolong diisi, ditanda tangan dan dikirim kepada wali kelas di foto. Di foto, udah ditanda tangan, di foto, dikirim ke wali kelas. Begitu Bapak Ibu. Lalu mungkin Bapak Ibu ada yang tanya, ini yang SMP SMA itu bukunya apa ya? Yang SMP SMA reguler ya, yang pembelajarannya sama persis seperti kurikulum K13 ya. Itu kita menggunakan aplikasi namanya Kelas Pintar. Jadi Bapak Ibu tidak akan menerima buku yang banyak. Nanti ada buku bahasa Inggris, karena ini buku bahasa Inggrisnya memang penerbitnya dari luar Bapak Ibu. Jadi buku bahasa Inggris kemarin terhambat, jadi nanti akan dikirimkan bersama buku atau modul agama, termasuk modul saya yang agama Kristen, kebetulan saya yang mengajar. Itu akan dikirimkan nanti dalam setelah buku bahasa Inggris akan sampai. Tetapi jangan khawatir Bapak Ibu, yang SMP SMA reguler itu mungkin ini kenapa sih belajarnya pakai apa? Kita anak-anak belajarnya pakai aplikasi namanya Kelas Pintar, Bapak Ibu. Ya, nah Kelas Pintar ini nanti
anak-anak SMP dan SMA yang reguler itu tuh hari Kamis atau hari Rabu akan ada sosialisasi atau workshop bersama dengan kelas pintarnya. Murid-muridnya saja, tapi orang tuanya tidak perlu karena kan mereka pasti udah ngerti, udah canggih Bapak Ibu ya. Tapi kalau orang tua mau ikut boleh. Nanti ada surat susulan atau ada pemberitahuan susulan lewat WhatsApp grup kelas tentang workshop dengan kelas pintar. Ya, karena kemarin mereka ada yang isoman, makanya Bapak Ibu yang kelas pintar ini belum workshop hari ini gitu ya. Tapi itu anak-anaknya saja supaya anak-anak tahu. Tapi tenang saja Bapak Ibu, pembelajaran itu sudah berjalan, sudah bisa dilakukan karena anak-anak sudah ada aplikasinya namanya kelas pintar. Ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu khawatir kenapa bukunya nggak ada. Memang kita makanya kelas pintar. Nanti semua soal, semua segala sesuatu ada di sana Bapak Ibu. Guru-gurunya soal PAS, soal PTS, soal hal-hal yang lain akan ada di sana Bapak Ibu. Jadi itu kira-kira mengenai tata tertib dan juga pengumuman-pengumuman. Lalu masalah yang saya bilang kenaikan uang SPP 75.000 Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, mungkin sekolah Bintang Harapan inilah sekolah yang jarang sekali naik SPP. Orang tua yang sudah menyekolahkan anaknya ada yang dari preschool di sini Bapak Ibu. Preschoolnya namanya LCC. Lalu SD regulernya SD Kasih Bangsa, lalu homeschoolingnya namanya homeschooling Bintang Harapan. Di sini ada orang tua murid ya yang sekarang kita ikut tuh anaknya tuh dari preschool di kita. Berarti dari umur 2 tahun sekarang sudah SMA kelas 11 Bapak Ibu. Nah, bisa ditanya kepada beliau nih, naik SPP berapa lama sekali sih? Wah, itu jarang banget Bapak Ibu, bisa dihitung mungkin selama saya membuka sekolah ini dari tahun 2008 mungkin naik SPP baru 1 kali atau 2 kali Bapak Ibu. Nah, jadi saya mohon dengan sangat bagi Bapak Ibu yang tidak keberatan ya, maksudnya sedang tidak dalam lembah kekelaman Bapak Ibu ya, sedang tidak susah, tolong naik SPP 75.000 ini sebenarnya bukan untuk naik SPP Bapak Ibu, karena kita akan menambah ekskul namanya coding Bapak Ibu. Coding ini sangat bagus, percaya sangat bagus Bapak Ibu. Apalagi nanti kita kan generasinya sudah dikatakan generasi 4.0 ya. Semuanya berbasis teknologi Bapak Ibu. Jadi coding ini nanti ini sangat berguna sekali. Ya, sangat berguna. Anak-anak tuh belajar bahasa coding, bahasa programmer, bahasa komputer Bapak Ibu. Makanya kenapa saya mau ketika coding ini menawarkan, dan saya juga punya pengalaman anak saya skripsi itu harus pakai coding Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi coding ini sangat penting, makanya saya mengambil kebijakan naik 75.000. Kita kerjasama dengan Coding Bee. Coding Bee ini salah satu coding franchise. Di Bandung ada di daerah Singgasana Pradana kantornya. Bapak Ibu, kalau kita les sendiri itu bayarnya tuh SPP-nya tuh 2.250.000 per 12 kali pertemuan Bapak Ibu. Jadi 12 kali pertemuan bayarnya 2.250.000. Coding juga buka di LCC Suju ya, di LCC Sumbersari Junction. Itu bukanya les Bapak Ibu. Les itu berarti artinya harus membayar 2.250.000 untuk 12 kali pertemuan. Nah, kita karena ini sekolah dan saya juga sudah cerita kepada owner dari Dingbi bahwa sekolah kita tuh sekolah yang ada beberapa yang memang dibantu dan lain sebagainya. Saya cerita keadaan semuanya, keadaan sekolah homeschooling Bintang Harapan. Pak Sandi membantu, akhirnya satu anak kan cuma hanya dikena 75.000. Dan saya percaya ini worth it banget Bapak Ibu, sangat worth it, sangat untung menurut saya. Saya sendiri juga senang Bapak Ibu bisa diberi kemudahan oleh Coding Bee ya. Jadi tolong Bapak Ibu, tolong bisa naik 75.000 Bapak Ibu ya. Saya berharap Bapak Ibu menyisihkan 75.000, mungkin satu hari bisa sehari itu berarti 2.500 Bapak Ibu ya. Sisihkan aja, celengin, nanti tahun begitu SPP Bapak Ibu tambahin. Ini sangat berguna bagi anak-anak.
Bu, gimana kalau misalnya anak saya mah masih didampingi oleh saya? Gak apa-apa Bapak Ibu, nanti Bapak Ibunya yang pinter bisa ajarin anaknya dan anak-anak pasti seneng bisa bikin game-game Bapak Ibu. Ini tuh keren banget. Selain untuk bikin game, kemarin yang kan ini ada kompetisinya. Nah, ada yang juara nasional itu puji Tuhan banget, kebetulan banget anak dari Singgasana. Dia bikin aplikasi anak SMP, Bapak Ibu. Dia bikin aplikasi. Bayangkan dia bikin aplikasi semacam Google. Bayangkan hebat banget itu anak SMP tuh Bapak Ibu, ya. Jadi ini coding ini sangat penting. Dan tenang saja Bapak Ibu, coding ini di dasar. Yang SMP nggak belajar lagi dari yang sama dengan dari awal. Semuanya kemarin kita udah trial, jadi sudah dikelompok-kelompokkan. Jadi semuanya nggak harus belajarnya dari dasar banget, enggak. Karena anak-anak SMP, anak SMA, anak-anak kelas Petra, anak-anak Lengkong itu pasti dikelompok-kelompokkan disesuaikan dengan kemampuannya. Gitu ya Bapak Ibu ya, yang masalah coding mohon dengan sangat Bapak Ibu naik 75.000 ya. Dan saya alokasikannya bukan untuk sekolah tapi untuk coding gitu ya Bapak Ibu ya. Itu yang masalah coding. Nah, mungkin dari tadi kenapa Bu Tini ngomong terus sendiri, memang nggak ada guru-guru lain gitu ya. Bapak Ibu kalau lihat di handphone Bapak Ibu, semua guru-guru berseragam seperti ini, kecuali mungkin ada 1-2 guru yang belum ada seragamnya karena gurunya baru bergabung Bapak Ibu ya. Saya perkenalkan dulu ya Bapak Ibu ya. Ini saya kenalkan dulu wali kelas dan guru-guru yang ada di Homeschooling Bintang Harapan. Homeschooling Bintang Harapan itu ada beberapa cabang. Yang pertama ada di Lengkong Besar nomor 66, koordinatornya itu ada Pak Dik-Dik, bagian keuangannya ada Miss Lucy. Pak Dik-Dik dulu mungkin. Nah itu Pak Dik-Dik, nanti kalau yang saya sebut tolong dada-dada ya. Ini sebenarnya ada beberapa, ada yang di pusat sini Bapak Ibu, ada yang menempati di berbagai ruangan karena kita sedang menjaga jarak. Jadi di sekolah ini ada banyak guru-guru ya yang ada di Bandung, semuanya ada di sini, ada di atas. Jadi kita memang tersebar di mana-mana Bapak Ibu, di lantai atas, lantai bawah, ruang di nomor 24, nomor di 25. Jadi koordinator Lengkong itu adalah Pak Dik-Dik. Saya sebutkan dulu koordinator-koordinatornya ya Bapak Ibu ya. Koordinator Lengkong adalah Pak Dik-Dik, bidang yang memegang keuangannya Miss Lucy. Nanti saya kasih tahu juga Miss Lucy kelas berapa, nggak usah ditampilkan lagi. Ini Miss Lucy. Lalu koordinator di Suju ada Edsel. Bu Lili datang nggak sih? Miss Lili masuk nggak? Ada Edsel, itu koordinator dari Suju. Jadi bisa ke Edsel dan juga dibantu oleh Miss Lili dan juga ada Miss Claudia. Tapi nanti aja Miss Claudia saya kenalkan sebagai wali kelas aja ya. Nah, lalu ada koordinator Pelikan, ini Miss Ratna. Nah, ini Miss Ratna. Lalu ada koordinator Cipanas. Cipanas itu ada Pak James. Pak James masuk apa enggak? Ini di Cipanas, saya nggak tahu dapat sinyal enggak. Oh itu Pak James. Oke deh, Pak James ada. Lalu koordinator di Cianjur ada Pak Grace. Pak Grace masuk enggak? Karena Pak Grace lebih susah lagi sinyalnya kalau lagi WFH. Pak Grace ada? Oh Pak Grace tolong buka kamera Pak Grace. Nah, nanti Pak Grace saya skip ya. Pak Grace nanti saya skip dulu. Harus dibuka kameranya. Miss Ria datang ya? Koordinator di Kota Wisata Bogor dan juga sekarang puji Tuhan Miss Ria itu sudah membuka cabang di Jakarta ya. Jadi kita sudah membuka cabang baru di Jakarta, koordinatornya Miss Ria. Miss Ria silakan, itu Miss Ria. Dada-dada domis, dada-dada domis. Nah, Miss Ria. Kamera saya. Kedengeran sama saya? Ada. Jadi Miss Ria koordinator di Bogor dan juga di Kota Wisata dan juga sekarang membuka tempat baru
di Jakarta di daerah Lebak Bulus. Ya, di daerah Lebak Bulus kita sudah membuka cabang baru, koordinatornya Miss Ria juga. Lalu ada koordinator dari semua koordinator itu Miss Lili. Itu koordinator, jadi semua yang urusan kedinasan, rapot-rapot, koordinir semua koordinator itu Miss Lili namanya, ya. Udah, nah itu Miss Lili sudah dadah tadi. Jadi itu seluruh koordinatornya, ada cabang baru, ada cabang juga di Bambino, ada Mr. Samuel, masuk nggak Sam? Ya, Mr. Samuel, ya Mr. Samuel belum masuk kayaknya ini ya. Nah jadi di sana ada di Bambino di Jalan Wastu Kencana nomor 15 itu ada tempat terapi khusus di sana, gitu ya Bapak Ibu. Jadi itu cabang-cabang yang ada dan juga yang paling jauh nih Bapak Ibu ada di Bali. Nah, koordinator Bali adalah Miss Karina. Miss Karina. Nah, itu Miss Karina sudah ada. Itu koordinator paling jauh di Bali Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya mau perkenalkan dulu wali kelas ya Bapak Ibu ya. Supaya Bapak Ibu tahu. Saya sesuai urutan ini ya. Yang di pusat di Taman Holis Indah Blok F2 nomor 24 sampai 25. Wali kelas 2A itu Miss Jun. Saya cepat bisa Bil. Miss Jun wali kelas 2. Lalu wali kelas 3-nya Miss Evi, ada kelasnya Miss Evi. Wali kelas 4, 4 dan 6 itu Bu Mei. Lalu kelas 5 juga sama Bu Mei ya. Jadi Bu Mei ada wali kelas 4, 5 dan 6. Lalu kelas 7 Pak Edi. Pak Edi juga mengajar IPS, SMP dan juga sosiologi SMP. Lalu kelas 8 Miss Santi, wali kelasnya Miss Santi. Miss Santi juga akan mengajar bahasa Inggris kelas 7, kelas 8, kelas 10 dan kelas 11. Lalu mengajar anak-anak spesial tentang uang dan waktu dan juga guru cooking, ya guru cooking secara menyeluruh gitu ya. Lalu wali kelas 9 Miss Lili dan juga mengajar biologi SMP. Lalu kelas 10A itu wali kelasnya Miss Claudia. Miss Claudia juga akan mengajar matematika kelas 10, kelas 11 dan juga geografi SMA, dan beliau juga akan mengajar di Suju ya, Sumbersari Junction. Lalu wali kelas 11 dan 12 Pak Victor. Pak Victor juga akan mengajar bahasa Indonesia kelas 12, ekonomi SMP dan juga PKN. Lalu ada Bu Ika, wali kelas 10B. Itu semua dipegang oleh wali kelas kecuali pelajaran-pelajaran yang lain. Wali kelas 11B ada Bu Miming dan Pak Powell. Bu Miming mengajar bahasa Indonesia, IPS, PKN dan Sains. Fun Sains itu yang ngajarnya Bu Miming. Selain Sains pelajaran juga ada Fun Sains yang di-share kepada semua kelas. Itu Bu Miming. Pak Powell mengajar kelas 11B juga bahasa Indonesia, komputer dan matematika. Itu Pak Powell. Jadi wali kelas 11B itu ada Pak Powell dan juga Bu Miming, ya. Lalu kelas Petra itu wali kelasnya Pak Pras. Ya, kelas Petra itu wali kelasnya Pak Pras. Pak Pras juga mengajar bahasa Inggris untuk kelas 9 reguler dan juga kelas 12 reguler, ya. Lalu ada Bu Suyatmi itu mengajar kelas baru yaitu akademia yang diperuntukkan untuk anak-anak yang spesial yang berusia 17 atau lulus SMA. Gitu ya. Ini sudah dibuka, puji Tuhan banget, sudah ada murid-muridnya juga. Lalu ada Pak Mario, guru komputer SMP dan SMA kelas 10B, 11B dan juga kelas Petra. Itu Pak Mario yang akan mengajar komputer. Dan juga Pak Mario yang memegang seluruh data. Ya, jadi yang mengatur dapodik, yang mengurus dapodik ke kedinasan itu adalah Pak Mario. Namanya operator. Ya, jadi jantungnya dari sekolah itu ada di Pak Mario jadinya ya.
Wah, tepuk tangan semua di sini. Jadi Pak Mario bersama Miss Lili tuh guru yang nggak bisa tidur kalau ada terjadi apa-apa. Jadi kalau misalnya cut off data dari Dinas Pendidikan sampai jam 12 malam, ya udah harus diselesaikan sampai jam 12 malam, Bapak Ibu. Ya, itu biasanya kerjasama antara Miss Lili tadi dan juga Pak Mario. Jadi Pak Mario itu kerjanya tidak ada jamnya, Bapak Ibu. Sama Bu Lili tidak ada jamnya. Lalu Bu Lili, Miss Lili ada nggak? Miss Lili nggak gabung ya? Miss Lili akan mengajar bahasa Inggris kelas 3A, 4A, dan juga kelasnya Bu Lucy Lengkong. Ya. Lalu ada Miss Dina akan mengajar kelas PKN kelas 9 dan juga BK. Ya, Miss Dina ini dari Tiranus akan mengajar PKN dan juga BK untuk kelas yang kecil. Lalu ada Pak Gibson akan mengajar perkusi, vokal, pianika, dan juga senam. Ya, semoga aja badannya bertambah kurus karena suka senam, Pak Gibson ya. Lalu ada Pak Morris, ini guru favorit anak-anak ya, karena senam itu kan bahagia. Jadi ada Pak Morris, tapi Pak Morris nggak bisa bergabung karena sedang mengajar di SD Kasih Bangsa. Lalu ada Pak Arif Prasetyo akan mengajar fisika SMP. Ya, fisika SMP akan diajar oleh Pak Arif. Lalu ada Edsel Jeremy, tadi koordinator 7 dan juga akan mengajar matematika kelas 8. Ada Pak Hyunjin mengajar fotografi, ini Pak Hyunjin mengajar fotografi dan juga pelajaran agama Buddha. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang beragama Buddha, silakan nanti bisa daftar, nanti akan belajar bersama Pak Hyunjin. Lalu Bu Wulandari akan mengajar matematika kelas 7, semua dari pusat dan cabang dan Lengkong, dan juga fisika untuk anak-anak Lengkong. Ibu Setli, nah Ibu Setli juga guru yang ditunggu-tunggu karena anak-anaknya nggak usah dinilai. Ini sesi curhat dan sesi obrol-mengobrol, bimbingan konseling. Jadi Bapak Ibu, ini anak saya lagi kayak gini, nah ceritanya harus ke Bu Setli gitu ya. Gimana anaknya lagi patah hati gitu, yang udah SMA, atau ada anak saya lagi jatuh cinta. Gimana nih, aku teh nggak setuju gitu. Nah ngomongnya sama Bu Setli aja ya. Jadi itu di BK, bimbingan konseling. Itu setiap minggu ada Bapak Ibu. Ada. Jadi Bu, kapan anak saya bimbingan konselingnya? Itu tuh setiap minggu ada jam pelajarannya Bapak Ibu ya. Dan juga bahasa Indonesia kelas 10 dan 11. Ada Miss Febe ngajar bahasa Inggris kelas 2 dan juga kelas Petra. Ada Pak Syukur mengajar agama Kristen. Ada agama Kristen di pusat dan juga di Lengkong. Dan ada Miss Ria tadi yang koordinator di Bogor dan juga di Jakarta. Miss Ria juga akan mengajar agama Islam, PAI. Jadi kalau misalnya ada yang beragama Islam, maka akan diajar oleh Miss Ria dan juga mengajar matematika ya untuk SMP dan SMA. Lalu ada Miss Sulis. Miss Sulis itu ADM. Nah, Bapak Ibu pasti paling serem kalau udah Miss Sulis WA. Kenapa Bapak Ibu? Pasti itu isinya tagihan. Jadi, aduh ADM sekolah itu pasti, aduh ketemu Miss Sulis gitu ya. Nah, jadi Miss Sulis itu bagian administrasi dan keuangan di pusat. Ya. Lalu ada Miss Karina, yang tadi Miss Karina koordinator cabang. Miss Karina itu akan mengajar craft. Bapak Ibu yang memang kan sekarang craftnya tuh udah bersyukur ya, Miss Karina udah bikin satu program 40 kali pertemuan, lalu Bapak Ibu akan dapat tuh bahan-bahannya, bahan 1, bahan 2 itu sudah diaturin semuanya kemarin oleh guru-guru dan juga dari Bali tuh Miss Karina settingin supaya bisa beli di Bandung, sudah di packingin, Bapak Ibu tuh nanti tinggal keluarin, craft 1 tinggal dikeluarin yang nomor 1. Nah, Bapak Ibu seandainya craft itu Bapak Ibu punya usulan, ya, punya usulan nih. Aku pengen craftnya yang lebih susah nih, anak-anaknya lebih gede, lebih besar, pengen yang lebih susah. Tolong boleh
boleh memberi masukan kepada Miss Karina. Gitu ya Miss Karina ya? Boleh kan masukan ya untuk anak-anak yang lebih besar? Silakan Bapak Ibu tanya aja ke wali kelasnya. Nomor Miss Karina berapa? Nanti Bapak Ibu boleh kasih usulan. Atau misalnya Bapak Ibu punya craft yang lebih bagus buat anak-anak yang besar. Boleh. Kemarin craft yang dari Miss Karina itu bagus-bagus dan lucu-lucu ya. Nanti Bapak Ibu yang sudah dapat tuh ya, tuh ada satu kantong besar, sudah ada semuanya. Tinggal nanti mungkin beli beberapa aja, misalnya kertas lah atau enggak lem atau apa yang mudah didapat. Tapi kalau yang sulit didapat, kita sudah masukkan dalam bendelan pembelajaran craft selama 1 tahun, Bapak Ibu ya. Nah itu Miss Karina dari Bali. Lalu yang di Lengkong sekarang, Pak Dik-Dik itu wali kelas 2B dan juga ada beberapa anak yang diajar oleh Pak Dik-Dik. Miss Anita wali kelas 7B, Memnur wali kelas 9B dan juga akan mengajar kemandirian. Lalu Miss Lucy akan mengajar kelas 10 wali kelas 10C. Jadi 10-nya A, B, C, yang C itu berarti yang di Lengkong. Cabang Cianjur ada Pak Gres dan juga ada Pak Hari di sana. Dan ada beberapa, ini Miss Lucy tadi yang dada-dada ya. Itu Pak James ada di Cipanas. Nah itu perkenalannya Bapak Ibu, semua guru-guru mungkin sekitar ada 37 guru. Yang di pusat sendiri ada kurang lebih 27 sampai 30 guru Bapak Ibu ya. Jadi cukup banyak guru-gurunya Bapak Ibu ya. Nah, lalu saya hanya ini kan semua orang tua sudah dapat ya Bapak Ibu, tinggal melihatnya. Ini belum dapat semua orang tua. Mungkin nanti ini akan difoto oleh wali kelas masing-masing ya supaya Bapak Ibu punya gambaran, punya kira-kira rancangan saya mau pergi kapan. Biasanya kan orang tua lihat begini tuh mau ngerancangin libur pergi kemana, tapi kan sekarang sedang COVID dan PPKM, jadi nggak bisa. Tapi Bapak Ibu minimal Bapak Ibu tahu kira-kira setahun ini akan ada apa saja yang akan dilalui oleh putra-putri Bapak Ibu. Ini nanti akan diberikan di grup masing-masing ya Bapak Ibu ya. Ini kalender akademik ini akan diberikan di grup masing-masing. Bapak Ibu nanti boleh. Saya hanya akan beda saja di tahun ajaran ini ya. Pada tanggal sampai 9 September Bapak Ibu, itu tuh ada perakiraan asesmen nasional SMA ya. Perakiraan nasional asesmen SMA. Apa itu asesmen itu? Nah kemarin tuh ini yang ribut-ribut, yang gonjang-ganjing di Dinas Pendidikan, terus banyak orang yang kasih komen-komen, Bapak Ibu ya, yang bilang UN ditiadakan, diganti jadi AKM dan lain sebagainya. Nah pemerintah itu bikin sebetulnya namanya asesmen nasional. Asesmen nasional ini diperuntukkan kelas 5, 8, 11. Jadi asesmen nasional ini bukan untuk kelulusan Bapak Ibu, bukan. Ya, bukan untuk kelulusan. Nanti kalau kelulusan ada UPK tuh, ya. Kalau ini tuh asesmen nasional itu pemerintah mau melihat mutu pendidikan dan juga sebagai evaluasi sudah tercapai sampai berapa banyak di kelas 5, 8 dan 11 supaya nanti ketika mereka kelas 6 itu tuh udah bisa terukur Bapak Ibu untuk UPK-nya ya atau US ya. Ada US kan ujian sekolah, ada juga yang namanya UPK gitu ya Bapak Ibu. Nah, lalu jadi tanggal 20 sampai 24 itu kelas 11 nanti akan ada asesmen nasional. Lalu tanggal 27 sampai 30 September itu asesmen SMP kelas 8, hanya kelas 8 yang mengikutinya. Dan juga nanti tanggal 25 sampai 28 Oktober asesmen nasional SD, hanya kelas 5 Bapak Ibu. Yang lain tidak, ya. Jadi kalau yang lain-lainnya nanti silakan Bapak Ibu dilihat. Saya mungkin hanya persiapan aja. PTS itu diperkirakan September minggu ketiga. Lalu PAS itu diperkirakan atau kita buat kalender pendidikannya 6 sampai 10 Desember. Ya Bapak Ibu ya.
nanti bisa saja maju atau mundur kurang lebih 1 minggu. Mungkin itu saja Bapak Ibu tentang penjelasan-penjelasan yang dilakukan atau yang ingin saya jelaskan pada siang hari ini. Kita semuanya sudah kenalan, sudah tahu tata tertib dan aturan-aturannya. Sekarang saya buka forum tanya jawab. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau tanya jawab boleh di chat, boleh juga membuka mic-nya. Terima kasih Bapak Ibu. Oh nggak ada saya suaranya. Itu saya juga belum, apanya yang belum ya? Oh, belum ini ya, belum ya. Ini memang belum dibagikan kemarin ya, Bapak Ibu ya. Nanti dibagikan sama buku sebetulnya. Jika ada yang mau bertanya boleh. Lalu nomor handphone Ibu Lili sama saya kayaknya Billy harus di ini. Oh, tadi Billy belum saya sebutkan, Billy. Ya, ini ada di sini tuh yang operator tuh ada namanya Billy, tapi Billy ikutan Zoom nggak? Nggak, oh Billy-nya nggak ikutan Zoom. Jadi bagian yang ngurusin IG kita dan juga kalau misalnya ada Zoom teknisinya adalah namanya, tapi nggak mau ikutan Zoom. Biasanya orang-orang teknik suka pada bersembunyi ya, gitu ya. Orang belakang gitu. Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Mungkin bertanyanya begini ya, kapan Bu Tini masuk sekolah gitu ya? Karena kemarin juga ada orang tua yang saya kalau nggak masuk sekolah susah gitu ya. Nah ini kelas 9 di Lengkong, Mem Nur atau Miss Lucy ya? Kelas 9. Kelas 9. Kelas 9 tuh Mem Nur ya, Ci? Ini Cici di sini Mem Nur, coba dilihat dulu. Bentar sebentar ya. Ya, Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu tanya, nanti gimana ini kapan tatap mukanya? Kemarin sudah diumumkan tatap muka, sekarang nggak boleh lagi tatap muka. Bapak Ibu kita akan menunggu, saya juga sebenarnya ingin ada tatap muka Bapak Ibu ya, lebih senang, lebih seru, lebih benar belajarnya juga, anak-anak kan nggak sambil tidur-tiduran gitu ya, nggak sambil makan gitu Bapak Ibu ya, kalau tatap muka kan nggak bisa seperti itu. Jadi tatap muka tuh kapan dilaksanakan? Kita akan membuat sistem blending. Kita akan membuat sistem blending, Bapak Ibu setelah mungkin nanti pasti akan dapat selesai PPKM itu kapan, ya. Jadi kita menunggu keputusan dari Pemda dan juga dari Disdik Kota Bandung. Karena kalau secara kementerian kan Bapak Nadine sendiri sudah memperbolehkan tatap muka untuk beberapa wilayah, gitu ya. Dan itu dikembalikan kepada pemerintah daerah atau Disdik, ya, Dinas Pendidikan kota masing-masing. Jadi Bapak Ibu, saya berharap sekali, apalagi yang akademia, kalau misalnya di bulan ini sudah boleh tidak PPKM, atau anak-anak yang spesial yang memang harus datang, atau anak-anak suju, atau anak pelikan yang memang sebetulnya kayak di suju gitu ya, kan kosong gitu. Anak-anaknya juga bisa belajarnya leluasa gitu ya. Di Pelikan juga sama. Muridnya kan belum sebanyak di pusat gitu. Kalau di pusat kan memang banyak. Sebetulnya bisa saja janjian misalnya seminggu sekali gitu ya yang sudah diatur oleh wali kelasnya. Kalau di Pelikan boleh silahkan. Tidak perlu pakai seragam Bapak Ibu. Jadi datang aja nggak usah pakai seragam. Boleh silakan janjian sama Miss Ratna kalau yang di Pelikan. Kalau di Suju sebetulnya boleh saja, tapi sementara ini karena mall ditutup, ini kan Suju itu di mall ya, di pertokoan di Sumbersari Junction di Jogja, Sumbersari Junction lantai 3A. Itu kan Jogjanya yang dibuka hanya supermarket. Jadi lantai 3A-nya juga ditutup. Jadi kita tidak boleh. Nah, jadi berarti kalau yang di Suju nunggu dibuka mall, maka boleh silakan datang. Misalnya mau datang seminggu 2 kali, mau datang seminggu sekali, mau datang seminggu 3 kali, atau mau 5 hari juga boleh. Saya mau datang tiap hari 2 jam aja, boleh juga Bapak Ibu. Silakan saja sebetulnya, ya. Yang di Lengkong gimana? Yang di Lengkong tunggu dulu
sama seperti keputusannya di pusat, ya, karena muridnya cukup banyak Bapak Ibu, ya. Kalau yang di pusat kan kalau misalnya nanti sistem blending, artinya kita harus membuat jadwal tatap muka bergantian, ya, bergantian karena kan di pusat murid-murid sudah cukup banyak. Jadi kalau datang setengahnya aja pasti itu penuh Bapak Ibu. Akhirnya kita harus buat jadwal. Jadi kapan blendingnya? Tunggu keputusan. Karena saya juga sangat berharap bisa blending secepat-cepatnya Bapak Ibu. Ya, secepat-cepatnya. Murid-murid kita bukan hanya ada di Bandung tapi ada di luar kota. Ya, yang paling jauh itu ada di Malaysia, gabung sama Pelikan itu ada di Malaysia. 1-2 orang ada dari Malaysia. Dari Kalimantan juga ada Bapak Ibu ya. Nah, itu kan tetap akan online. Tapi kalau yang di Bandung kan sebenarnya bisa datang. Nanti tunggu keputusan pusat. Secepatnya begitu ada boleh PPKM dibuka, maksudnya nggak diperpanjang, maka saya akan buatkan sebuah sistem blending yang datang ke sekolah mungkin hanya 3 atau 4 orang. Untuk akademia, karena memang saya batasi muridnya, maka nanti ketika PPKM dibuka, anak-anak akademia boleh masuk. Ya, dan bersyukur sekali pengumuman nih buat anak-anak yang lulus kemarin SMA ataupun yang sudah 17 tahun ke atas, bersyukur sekali kita mendapat guru tata boganya, guru yang hebat banget Bapak Ibu ya. Dia lulusan NHI dan juga punya tempat berkeley. Saya telepon, dia mau bantu untuk saya ceritain visi misi saya, lalu dia bilang, bolehlah Bu saya bantu, masih muda sih orangnya tapi dia udah punya usaha yang luar biasa. Dia punya Pinot Berkeley Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu ada yang beberapa yang sudah tahu gitu. Saya minta tolong, minta bantuan, dia bersedia dan saya juga bersyukur sekali. Jadi untuk akademia, begitu selesai PPKM karena memang muridnya juga saya batasi dan juga tempatnya tersendiri Bapak Ibu, tempatnya tersendiri, maka PPKM dibuka, kalau orang tua mengizinkan datang, silahkan. Ya, kemarin saya sudah bikin jadwal beberapa rancangan jadwal yang masih COVID atau nanti setelah selesai atau setelah normal, gitu ya Bapak Ibu ya, untuk blending. Nah ini ada beberapa pertanyaan. Oh ini, boleh nggak bikin WA grup orang tua? Boleh Bapak Ibu, silakan nanti minta WA grup orang tua. Boleh nggak wali kelas yang membuatkannya? Boleh Bapak Ibu. Jadi nanti difasilitasi oleh wali kelas untuk orang tua. Memang kalau anak SMP, kalau kelas 7, 8, 9 sampai kelas 12 ya, orang tua sebaiknya tidak ikut dalam grup WA kelas. Karena nanti mungkin ada anak yang komen-komen gitu, namanya juga anak SMP SMA gitu ya. Jadi nanti wali kelas boleh memfasilitasi grup orang tua. Boleh dengan senang hati ya supaya bisa bekerja sama. Lalu terima kasih Mami Joel ini dari Kudus ya. Dari Kudus, Mami Joel ini dari Kudus Bapak Ibu. Dan anaknya anak berprestasi ya, anak berprestasi. Lalu ini kalau di Lengkong kelas 9 anak-anak saja Esther dan Alik jadi Memnur wali kelasnya 9 ya. Thank you Bu Lili. Nanti kita bicarakan ya Mami Esther. Ini yang nanya Mami Esther ya. Nanti yang Mami Esther nanti kita bicarakan ya. Yang kelas 9B gitu ya maksudnya ya. Bentar. Kelas 9B Cliff Aurel. Ya, nanti saya akan berbicara secara langsung dengan Mami Esther ya untuk pembelajaran yang lebih kondusif, lebih baik lagi. Kita akan berbicara lagi. Lalu untuk yang berumur di bawah 12 bisa dibantu koordinir vaksin dari sekolah enggak? Nah, Bapak Ibu, nanti coba saya tanya dulu karena kemarin kan guru-guru juga itu dipanggil ya berdasarkan dapodik yang terdaftar. Kalau misalnya difasilitasi oleh sekolah berarti saya harus tanya ke puskesmas ya. Ke puskesmas dulu. Nanti saya koordinasinya sama puskesmas Bapak Ibu. Gitu ya Bapak Ibu. Sayang sekali sebetulnya kemarin tuh SD Kasih Bangsa yang di Blok G itu tuh akan dipakai untuk tempat vaksin. Nah, saya tuh rencananya kalau ada tempat vaksin di situ saya mau daftarkan, boleh nggak murid-murid saya ikut.
Tapi kemarin tidak jadi karena dipindahkan ke Nana Rohana, Bapak Ibu ya. Ini usulan ini coba nanti saya koordinasi bersama dengan anak-anak SD Kasih Bangsa. Apakah yang di bawah 12 tahun saya harus koordinasi dulu sama Puskesmas, Bu. Ya, atau misalnya nih ada orang tua yang sekarang ikut ternyata punya link yang memang bisa tolong dikenalkan dengan saya supaya kita bisa mengadakan vaksin gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya sekarang nih ada orang tua yang mendengar, Bu Dini saya punya kenalan dah, coba bisa enggak? Dengan senang hati saya membuka diri untuk mengatur atau mengurus vaksinasi ini sebelum sesudah PJJ kali ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi pakai nah ini anak yang nggak punya HP, yang tadi seperti saya katakan Bapak Ibu boleh mengambil jam yang memang HP Bapak Ibu tidak dipakai, Bapak Ibu. Ya. Kan tadi saya sudah katakan ada 2 sesi, Bapak Ibu. Jadi silakan 2 sesi digunakan oleh Bapak Ibu. Karena kalau nggak punya HP ortu berarti kan misalnya orang tuanya kerja. Ini Ibu Juliani kan, misalnya Ibu Juliani kerja, HP-nya dibawa. Berarti minta ke wali kelasnya jamnya sore gitu. Ya, ini anaknya namanya siapa ya Ibu Juliani? Saya taunya nama anak-anaknya, nama orang tuanya malah saya nggak tahu. Aduh maaf banget ya Bapak Ibu. Biasanya saya panggil dengan Mama gitu ya. Mami Aurel, Mami Stefania, Mami siapa gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Ada lagi nggak yang jadi yang HP-nya memang bersamaan dengan orang tua keperluan untuk memakainya, mohon minta sesi yang lain kepada wali kelasnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Nanti sekali lagi yang KBM ini, yang kegiatan belajar mengajar kalender akademik akan dibagikan baik di WA group ataupun nanti ketika pembagian buku akan dikasih fisiknya ya Bapak Ibu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada ya? Kalau tidak ada Bapak Ibu, saya sangat berterima kasih. Oh, ekstrakurikulernya gimana? Ekstrakurikuler itu biasa Bapak Ibu kan tadi ada perkusi, kalau yang kecil-kecil ya. Ada perkusi, ada vokal, ada pianika, cooking, craft yang tadi yang sudah dijelaskan, fun science, lalu ada fotografi kalau yang udah SD kelas 4 ke atas. Jadi kalau yang anak-anak spesial ada kemandirian, itu ekskul-ekskulnya, dan sekarang kita ditambah coding. Kalau coding semua anak saya masukkan Bapak Ibu. Ya, jadi semua anak-anak saya masukkan untuk ikut dalam coding yang pusat dan juga yang lengkong dan juga yang cabang, gitu ya. Begitu Bapak Ibu. Yang coding jadi nggak Bu? Jadi Bapak Ibu. Jadi itu tuh kan kita jadi sama coding itu Bapak Ibu sebetulnya hitungannya per tahun. Jadi kita tuh membayar setahun tuh ya ke coding itu. Saya split Bapak Ibu, ada 40 kali pertemuan dalam 1 semester. Dalam 1 semester itu ada 40 kali pertemuan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat bahwa dalam 1 semester ini ada 20 kali pertemuan. Ya, nanti kita akan mulai Bapak Ibu. Ya, kita akan mulai coding di bulan Agustus, kita mulai coding karena itu 40 kali pertemuan Bapak Ibu. Karena itu tuh jadi kalau libur tidak akan motong libur. Misalnya ada libur nih, itu kita sudah arrange supaya coding tidak menabrak ke libur gitu Bapak Ibu. Supaya 40 kali pertemuan. 1 semester 20 kali pertemuan. Ya. Itu sudah dipotong libur, dipotong PAS dan lain sebagainya, akhirnya ketemulah 20 kali pertemuan dalam 1 semester. Jadi coding jadi Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu pasti dapat jadwal pelajaran yang sudah ada codingnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu juga ada lagi yang mau tanya.
Kalau ekskul kelas 7 apa aja? Ini kan kalau Tasya di Suju. Kalau di Suju itu memang setiap cabang itu ekskulnya berbeda Bapak Ibu. Yang tadi saya sebutkan adalah yang di pusat. Kalau yang di Suju, ekskulnya itu sebetulnya ada musik, ada keyboard atau enggak gitar. Jadi salah satunya ada itu, lalu ada fotografi. Kalau fotografi itu tetap akan ada. Tetapi karena kita sedang PJJ, maka itu fotografi bisa ikut di dalam pembelajaran bersama-sama. Kalau musik juga ada pembelajarannya. Nanti kalau yang di Suju itu sebetulnya ekskulnya fotografi, musik satu. Tapi sekarang coding ikut gak? Coding semua anak Suju juga ikut Bapak Ibu. Ya, coding juga ikut. Karena yang sebetulnya yang homeschool tunggal, kalau dulu-dulu tuh tidak ada ekskul Bapak Ibu. Ekskulnya tuh tidak terlalu banyak. Karena kan dulu belum PJJ ya. Susah jadinya. Karena kan kalau yang ekskul di pusat nih lagi fotografi, kita dulu tuh sebelum PJJ ya yang yang homeschool tunggal nggak bisa ikut. Tapi sekarang karena PJJ ya bersyukur jadi bisa ikut fotografi, bisa ikut yang lain-lain yang disediakan oleh sekolah. Begitu ya. Jadi kalau yang di Suju, ekskulnya musik satu, boleh pilih antara gitar atau keyboard, dan fotografi dan coding. Jadi ada 3 ekskulnya kalau yang di Suju. Untuk ekskul coding harus memakai gadget atau komputer. Sebaiknya memakai komputer. Mau laptop boleh, mau PC juga boleh kan Ci? PC juga boleh kan Ci ya? Kalau nggak PC atau nggak laptop. Karena kalau pakai handphone sebenarnya bisa, tapi agak sulit ya. Agak sulit kalau ngedrag gitu Bapak Ibu. Jadi sebaiknya pakai laptop atau nggak pakai PC. Pakai handphone mau dicobain silakan boleh dicobain Bapak Ibu. Tadi yang udah ya, yang Mami Tasya udah. Sudah saya jawab. Ada lagi yang mau bertanya? Yang masalah komputer, Bapak Ibu, kalau yang urusan yang berkenaan dengan coding, sebenarnya coding kemarin akan bekerja sama dengan saya untuk pembelian komputer dengan harga murah atau dengan spek yang baik tapi murah gitu. Tapi saya belum menindaklanjuti. Nanti kalau misalnya ada coding dari Coding Bee akan membantu gitu. Nanti saya akan follow up ya Bapak Ibu ya, ketemu dengan perusahaannya gitu. Siapa tahu jauh lebih murah dan bisa membantu Bapak Ibu gitu untuk pengadaan laptop. Tapi kalau sementara pakai handphone, nanti kita siasati bagaimana seharusnya ya kalau coding ya. Nanti kita berbicara lagi dengan pihak Coding Bee. Fotografi harus pakai kamera HP atau bisa? Boleh HP, boleh karena nanti ada teknik-teknik yang Pak Hyanjin ajarin. Boleh ya Pak Hyanjin? Waduh, ini lebih baik Pak Hyanjin aja yang jawab, Pak. Pak boleh pakai HP atau harus kameranya beli? Siapa tahu ada orang tua yang memang mau profesional, Pak. Pak Hyanjin aja yang jawab. Silakan, iya. Pak. Pak Hyanjin ini guru profesional fotografi ya, sejak dari saya jadi kepala sekolah di sekolah yang lain bersama Pak Hyanjin. Ayo Pak, silakan dijawab. Ya, baik, terima kasih. Untuk fotografi, boleh memakai handphone, boleh memakai kamera. Jadi pakai apa yang punya, begitu saja. Terima kasih. HP-nya ada spesifikasinya nggak Pak? Tidak ada spesifikasi. Yang penting bisa buat motret, itu saja. Oh, yang penting. Karena ada teknik yang lain bukan pakai fitur-fitur handphone ya kan Pak ya? Iya, enggak. Teknik memotret beneran ya. Iya, iya. Jadi tekniknya memotret Bu, bukan Bapak Ibu bukan menggunakan aplikasi-aplikasi jadi tambah cantik gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Ada lagi yang mau tanya? Oke, kalau tidak ada, oke. Ya, kalau tidak ada Bapak Ibu, terima kasih buat semuanya. Itu adalah perkenalan dari kami, guru-guru. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mempercayakan putra-putrinya ada di Homeschooling Bintang Harapan.
Saya berharap Bapak Ibu bisa bekerja sama bersama dengan sekolah memajukan anak-anak kita. Oh ya Bapak Ibu, yang saya lupa tadi, sebenarnya ada international school. Jadi di Pelikan itu di Bandung bisa Cambridge, bisa IS, itu bisa ke Pelikan. Jadi semua yang internasional di Bandung itu ke ke Pelikan. Jalan Pelikan nomor 15 di Komplek Dadali. Itu international school bisa. Jadi di sana tuh memang anak-anaknya banyaknya pindahan dari internasional gitu ya. Kalau IS sendiri dikoordinir oleh Miss Karina yang tadi di Bali. Ya, kalau Cambridge ada Miss Nana, dan juga Miss Nana akan membantu kalau misalnya anak-anak yang membutuhkan tutorial yang ikutan international school perlu tutorial, perlu bertanya-tanya. Kalau yang di Bandung boleh silakan saja kalau mau ke Pelikan, di Jalan Pelikan nomor 15 Komplek Dadali. Jadi yang kenapa di pusat enggak, Bu? Enggak ada. Di pusat memang saya khususkan berbahasa Indonesia. Yang bisa yang Inggris, berbahasa Inggris, silakan ke Pelikan saja gitu ya. Jadi kita bagi-bagi dengan kekhasannya masing-masing ya. Setiap cabang itu punya kekhasannya masing-masing Bapak Ibu. Ya. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Tuhan memberkati kita. Saya berharap kita terus bekerja sama, dan percayalah Bapak Ibu, dalam diri setiap anak-anak itu ada mutiara-mutiara, dan mari kita temukan mutiara itu supaya anak-anak kita semakin bersinar dan semakin bisa dipakai Tuhan. Saya percaya seperti moto sekolah kita, because every child is unique. Buluh yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Itu adalah filosofi pendidikan dari homeschooling Bintang Harapan Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu, saya percaya kita mendidik itu harus penuh harapan ya. Walaupun terlihat aduh ini tuh udah sumbunya udah mau pudar banget, udah nggak ada harapan. Percayalah, apalagi kita di dalam Tuhan, pasti ada harapan. Jangan lupa Bapak Ibu boleh follow Instagram HS Bintang Harapan, dan juga ada YouTube channelnya Bintang HS Bintang Harapan juga, dan juga ada Facebooknya. Silakan Bapak Ibu boleh follow supaya Bapak Ibu tahu kegiatan-kegiatan apa saja, ataupun ada pengumuman atau misalnya waktu ada Insta live atau apapun, silakan follow IG-nya HS Bintang Harapan, Facebook-nya, dan juga bisa mengikuti YouTube. Kalau yang belum ikut hari ini bisa lihat nanti di YouTube channel di Bintang Harapan ya. Sekali lagi Bapak Ibu, percayalah semua anak-anak unik, dan percaya pendidikan itu harus dengan sebuah harapan. Baik orang tua mendidik, guru-guru mendidik, mendidiklah dengan penuh harapan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini kami semua sudah menyelesaikan tahun ajaran 2020-2021, dan sekarang kami memasuki tahun 2021-2022 dalam kondisi yang memang kurang menyenangkan karena ada pandemi ini. Kami berdoa bersahati bersama dengan orang tua murid dan juga guru-guru yang ada. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati bangsa kami, menolong bangsa kami, meluputkan dari bencana yang semakin besar, tapi Tuhan proteksi bangsa Indonesia, berkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, juga Bapak Ma'ruf, dan juga seluruh menteri di dalam mengambil kebijakan. Tuhan memberikan segala hikmat-Mu, berkati para dokter, tim medis, dari mulai penggali kubur sampai dokter ahli. Tuhan akan memproteksi mereka supaya mengatasi pandemi ini, mereka diberikan imunitas tubuh yang kuat. Berkati kami semua orang tua murid di dalam pekerjaan, dalam masa yang sukar. Biarlah kami bisa bahu-membahu, saling tolong-menolong di dalam pekerjaan-pekerjaan, dan juga Tuhan akan memberkati, membukakan tingkap-tingkap berkat bagi usaha dan pekerjaan dari setiap orang tua murid homeschooling Bintang Harapan. Berkati anak-anak kami, biarlah mereka tumbuh kembang menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, berkarakter, dan juga menjadi berkat bagi bangsa, bagi lingkungan, dan juga bagi keluarga kami masing-masing. Kami mau menyerahkan hidup kami, hidup keluarga kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.
dan tetap jaga kesehatan, Bapak Ibu. Terima kasih, akan dimatikan ya Bapak Ibu ya. Mohon pamit.